Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba menjawab dan merespon beberapa, saya usahakan sih semua ya, pertanyaan-pertanyaan di discussion forum yang ada di Spada. Jadi video kali ini saya akan membuat explanation video atau video penjelasan untuk beberapa pertanyaan. Sekali lagi semoga semuanya dan merespon diskusi kalian yang ada di Spada ya. Untuk tugas saya akan buatkan video lain lagi karena akan berbeda nanti pembahasannya. Untuk yang video kali ini saya hanya akan merespon dan menjawab beberapa dan semoga bisa tercover semua pertanyaan kalian yang ada di discussion forum di Spada. Oke, saya sudah buka ya semua kelas ini mulai dari KP1, KP2, KP3 dan KP4. Untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen saya akan coba jawab dari ini yang pertama ya materi yang awal. Ya, materi awal mengenai infrastruktur TI. Sebentar. Saya akan jawab mulai yang awal dulu saja deh. Mulai mata pertanyaan pertama, materi pertama mengenai sistem informasi manajemen. Ada beberapa pertanyaan yang dari KP2 ya. Mungkin ada yang dari KP1 sudah terjawab, jadi saya nggak akan jawab lagi. Beberapa sudah saya jawab melalui Spada langsung, saya ketik ya. Jadi saya jawab yang belum tercover saja. Ini yang KP2, oke. Jadi ini mata kuliah yang awal ya, Sistem Informasi Manajemen yang pengantar ya. Ada beberapa pertanyaan dan beberapa jawaban sebenarnya yang mungkin kalian sudah saling berdiskusi sendiri. Yang pertama adalah dari Mbak Isnaini Rohma Fadilah. Salah satu tujuan dari sistem manajemen adalah pengumpulan data dapat menyediakan informasi yang mendukung dalam pengambilan keputusan secara akurat. Cara atau trik yang dapat dilakukan untuk memilah suatu data yang akurat dan apakah ada ciri atau kriteria data yang tersebut yang akurat. Oke. Saya lihat dulu beberapa pertanyaan yang lain, mungkin ada yang mirip pertanyaannya, nanti saya gabung jawabnya. Ini terkait IoT, cloud computing, blockchain, komponen ekosistem infrastruktur, contoh penerapan produk multi-artificial, oke, cloud computing, dikatakan cloud computing, oke. Oh, sebenarnya berarti sudah saya jawab ya, oke. Beberapa sudah saya jawab. Saya jawab ini, yang pertanyaan ini saya menjawab pertanyaan dari ini saya menjawab pertanyaan dari Mbak ini ya, Mbak Isnaini Rohma Fadilah. Jadi untuk pertanyaan itu saya jawab ini. Jadi data yang akurat adalah data yang sesuai dengan fakta yang dapat tertelusur. Ya, tadi semoga sih sudah dibaca juga jawaban saya. Jadi basically tidak ada data yang yang standar data yang akurat itu seperti apa. Karena sebenarnya sekali lagi kebutuhan datanya itu apa dulu. Setelah ditentukan kebutuhannya, baru kita pilah-pilah data mana yang sekiranya dari internal itu dipakai oleh perusahaan dan mana data dari eksternal yang bisa dipakai oleh perusahaan. Tetapi secara konsep dasar, secara standar yang tidak tertulis sebenarnya, data yang akurat adalah data yang sesuai dengan fakta dan dapat tertelusur. Itu ya. Akuntansi sebenarnya punya dasar yang kuat sebenarnya untuk ini, karena di dalam akuntansi itu kan ada pengendalian internal juga gitu kan, terus ada syarat-syarat bahwa suatu laporan keuangan itu
bisa menjadi informasi keuangan, jadi laporan keuangan bisa menjadi suatu informasi keuangan, itu kan ada syaratnya tuh. Kalau nggak salah ada di buku AKM pertama, saya coba tulis saja ya. Jadi sebenarnya data yang akurat itu kita bisa berangkat dari konsep akuntansi sebenarnya. Jadi laporan, kita ngomong saja laporan keuangan ya, itu untuk menjadi informasi keuangan itu syaratnya apa saja. Itu kalau nggak salah ada di AKM pertama. Nanti kalian cek saja bukunya, saya kurang begitu hafal, tapi yang pasti ada reliable gitu ya, kalau nggak salah ada reliable, ada relevan, terus apa lagi ya, intinya bisa tertelusur, buktinya jelas, dapat dibandingkan, comparable kalau nggak salah, ada comparable. Ada beberapa, kalau nggak salah ada 5, saya lupa, kalian cek di buku AKM 1. Nah, ini ada syarat-syarat laporan keuangan itu menjadi informasi keuangan. Kenapa kok bukan target ya? Kenapa kok dasarnya adalah menjadi informasi gitu kan? Laporan ini kan sebenarnya dokumen ya. Dokumen itu pada dasarnya kan data awal ya, yang diinput terus habis gitu diolah menjadi informasi keuangan. Jadi basically kalau kita ngomong informasi keuangan itu sebenarnya sudah suatu bentuk dari sistem, karena sudah melewati tahap data, input, proses, output, informasi. Ya, seperti di penjelasan saya yang di awal itu sebenarnya kan ada yang di sini, wait. Sorry. Yang di awal lah ya, yang di awal tuh ada yang pengantar ya, pengantar, yang masih pengantar itu di awal sebenarnya sudah saya jelaskan proses dari sistem itu apa. Jadi seperti itu ya, Mbak siapa, Isna ini Rohmah. Jadi beberapa ini sudah saya jawab sih. Ada yang terkait sama, untuk yang terkait dengan cloud computing, IoT, blockchain, itu nanti pertanyaan di materi berikutnya ya. Ini untuk tahap pertama ini saya masih menjawab untuk yang materi pertama mengenai sistem informasi manajemen pengantar ya. Oke, jadi clear ya untuk materi yang pertama. Kalau ada pertanyaan lagi kalian bisa tambah nanti di video conference juga saya akan masih membuka kesempatan untuk bertanya. Oke, ini saya hapus dulu biar cantik. Oke, berikutnya di materi berikutnya tentang infrastruktur teknologi dan informasi. Ini saya buka dari kelas KP1. Oke. Saya buka dulu dari KP1, kayaknya KP3 dan 4 tidak ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan, jadi saya lanjutkan di KP1. Balik lagi ke KP1, pertanyaan mengenai materi infrastruktur. Pertanyaan dari Mbak Mutia Suci Intani. Dalam pembangunan awal infrastruktur yang masih awam dan baru melangkah untuk pembuatan tersebut, hal apa saja yang harus menjadi acuan agar mengurangi kegagalan dalam dalam pemrosesan dan hasil. Oke. Jadi sebenarnya balik lagi seperti yang saya jelaskan itu, di awal itu yang harus ditentukan adalah pertama, saya ganti hijau ya. Pertanyaannya kan untuk membuat awal, infrastruktur awal itu sebenarnya apa yang harus di langkah awalnya itu apa ya sebenarnya? Sebenarnya ini nanti ada di materi detailnya, itu ada di materi pengembangan sistem ya. Jadi ada materi pengembangan sistem, tapi secara garis besar saja saya jelaskan ya. Pengembangan sistem ini bentuknya adalah siklus ya. Siklusnya itu yang pertama adalah analisa. Analisa di dalamnya ini ada
definisi masalah, definisi masalah perusahaan, definisi masalah, terus habis gitu di dalamnya ada perencanaan. Definisi masalah itu apa sih? Mulai dari apa? Definisi masalah itu pertama sebagai pengembang sistem atau pengembang di sistem, di dalamnya ada infrastruktur teknologi ya. Itu adalah kita paham dulu proses bisnisnya. Jadi paham dulu proses bisnisnya. Jadi proses bisnis perbankan, jasa, dagang, manufaktur itu akan berbeda-beda. Jadi pertama kita dari proses bisnisnya itu kita harus pahami dulu secara umum ya, secara umum, baru nanti kita tahu masalahnya itu yang paling sering itu terjadi di mana. Setelah itu kita konfirmasikan lagi kepada pemiliknya, kepada manajemennya, kita tanyakan masalahnya ini bener nggak gitu. Kalau sudah dikonfirmasi seperti itu, terus habis gitu kita tanya kebutuhannya maunya apa. Jadi outputnya itu manajemen itu maunya apa. Ya, gitu ya. Jadi outputnya itu apa, setelah itu baru kita buat desain. Baru kita buat desain. Nah, desain di sini di dalamnya adalah yaitu tadi desain secara sistem. Sistem itu alur ya, alur proses bisnis yang dibantu oleh teknologi atau tapi kayaknya sebagian besar sekarang ada teknologi ya. Sistemnya dan teknologinya apa. Jadi sekali lagi kita nggak akan tahu teknologi apa yang dipakai kalau secara proses bisnis itu kita nggak tahu, alurnya itu secara bisnis itu kita nggak tahu. Jadi percuma nanti akan buang-buang akan investasi yang sia-sia, intinya seperti itu. Karena pengembangan sistem itu kan memang tidak mudah dan membutuhkan biaya yang tidak murah sebenarnya gitu. Nah, jadi tahapan untuk menentukan sebenarnya pertanyaannya Mbak Mutia tadi adalah infrastruktur apa yang harus dipakai. Yang pertama adalah tahapannya adalah di sini. Jadi harus paham dulu proses bisnis. Kalau proses bisnis nggak paham, maksudnya bukan tidak paham ya, tidak mengetahui dulu. Masalah paham itu nanti bisa didiskusikan dengan pihak manajemen. Kalau tidak memahami alur proses bisnisnya, teknologi apapun yang kita tawarkan akan nggak match gitu ya. Jadi ini tuh harus matching intinya gitu. Jadi proses bisnis kita analisa dulu masalah dalam proses bisnis itu apa, apakah masalah itu terkait dengan teknologi atau tidak, ataukah hanya sekedar prosedur saja gitu, teknologinya sebenarnya sudah mumpuni. Nah itu jadi tahapan untuk menentukan teknologi itu memang mulainya dari sini dulu gitu ya. Jadi analisa dulu permasalahannya apa, kebutuhannya apa. Dari proses bisnis itu baru kita bisa desain ini, tahapan desain ini kita menentukan sistemnya seperti apa, teknologinya seperti apa, sampai di dalamnya nanti alur dokumen dan sebagainya itu di sini. Sampai kalau misalkan perusahaan ingin mengembangkan sistem aplikasi sendiri yang customize gitu, atau maksudnya tidak beli paket gitu ya dari misalkan dari Oracle atau dari Microsoft gitu. Nah itu apalagi yang buatnya malah customize atau benar-benar dibuat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, itu malah lebih detail lagi nanti tahapannya, gitu ya. Jadi, ini saya jelaskan secara umum saja. Jadi, pada dasarnya untuk menentukan itu adalah tahapan pengembangan sistem. Nanti materinya ada sendiri, Mbak. Desain, terus ini implementasi. Nanti ini jadi itu bentuknya siklus sebenarnya. Implementasi, terus balik lagi ke analisa. Di tengah-tengah sini nanti ada yang namanya audit. Nanti saya jelaskan di materi pengembangan sistem ya. Jadi pada dasarnya sementara tahapannya seperti ini, gitu ya Mbak ya. Oke. Terus pertanyaan dari berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya untuk yang tugas ini nanti saya jawab ini ya, saya jawab sendiri, ada pembahasan tugas. Untuk KP2 saya akan coba buka, KP3 juga saya akan coba buka, apakah ada pertanyaan yang sekiranya belum sempat saya bahas.
Oke. Sepertinya untuk infrastruktur itu ya Mbak, nanti sekarang saya akan jawab untuk yang diskusi ya, diskusi slash tugas sebenarnya. Oke, mengenai blockchain ya, saya akan buka semua kelas pembahasan mengenai blockchain. Saya kemarin bukan tugas ya, ini diskusi ya, mengenai blockchain. Jadi sebenarnya kalau saya buka session tentang diskusi ini silahkan aktif ininya gitu karena ini tempat kalian untuk sharing knowledge, saling tahu jawaban kalian, jawaban teman-teman kalian, terus kalian mencari artikel-artikel yang terkait dengan itu gitu ya. Jadi sebenarnya memang butuh kemandirian dan keaktifan kalian. Oke, pertanyaan saya adalah dari materi yang disampaikan mulai ada 3 hal yang menjadi ciri khas blockchain ya. Jadi ada di slide 13-15 itu kalau nggak salah waktu itu saya membahas mengenai saya buka dulu materinya mengenai blockchain ya Mbak ya. Oke. I think this one. Ya. Jadi blockchain itu kan kalau menurut keterangan saya, ada beberapa sumber yang saya cari itu ada kapabilitas yang sebenarnya sangat bisa dimanfaatkan gitu kan, sangat bisa dimanfaatkan untuk dunia bisnis gitu ya, dunia apapun sih sebenarnya, pendidikan dan sebagainya. Namun kenapa kok tidak banyak sektor, berbagai macam sektor sih, organisasi yang belum memanfaatkan itu gitu kan, pertanyaan saya seperti itu. Itu saya mulai diskusinya sebenarnya kalian nggak harus tidak harus hanya menjawab pertanyaan saya sih, kalian bisa ini. Oke. Ini kan ya kemampuan dari blockchain, kemampuan dari ciri khasnya blockchain itu adalah ini kan ya, three things. Jadi ada validate entry, safeguard entry, sama preserve history record. Jadi sebenarnya bisa secara logaritma, blockchain itu bisa memvalidasi input sebenarnya. Jadi tidak hanya double entries yang sebelumnya saya jelaskan, tetapi triple entries ya ini ya, yang tadi saya jelaskan ini. Jadi bisa triple accounting entry. Jadi tidak hanya dari double entries, kalau umumnya di akuntansi double entries, nah ini tuh bisa dilihat sama publik sebenarnya gitu ya. Jadi sebenarnya laporan keuangan itu mungkin nanti kalau misalkan sudah mengimplementasikan blockchain secara utuh ya, itu sebenarnya kita bisa dapat mudah sekali untuk lihat itu gitu kan. Apapun sampai transaksi tetap kecil pun sebenarnya bisa. Nah, ketika ada kelebihan ini dalam blockchain, kenapa kok pertanyaan saya adalah kenapa kok masih belum banyak pemakaian blockchain pada proses bisnis? Apakah implementasi blockchain bisa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha kecil dan menengah? Jadi ada beberapa yang sudah menjawab, bagus sekali. Saya senang ya. Jadi kalian use your imagination. Saya selalu bilang itu use your imagination, read a lot gitu kan, karena biar kalian punya curiosity yang tinggi setelah melihat respon saya atau respon teman-teman kalian bisa berpikir kritis gitu ya. Blockchain dapat membantu meningkatkan produktivitas dan keamanan. Namun seberapa luas untuk bisnis dapat memberi solusi, masih ada masalah cyber. Ya, ini keamanan sebenarnya ya. Menurut Mbak Riana lebih ditekankan kepada keamanan. Sebenarnya blockchain ini paling aman Mbak sebenarnya. Jadi blockchain ini paling aman. Nah, malah pertanyaannya adalah kenapa kok malah nggak dipakai. Nah itu ya. Jadi Mbak Riana masih belum menjelaskan sih mengenai kenapa kok masih belum ada pemanfaatannya. Tetapi mungkin menurut Mbak Riana blockchain ini masih kurang aman ya. Mungkin seperti itu. Jadi bisa sumbernya dari mana, kenapa kok dianggap kurang aman, mungkin bisa ditambahkan Mbak nanti di diskusi ya. Kalau Mbak
kali Dias di mana dalam proses ini karena adanya kekurangan yang berhubungan dengan proses itu sendiri, seperti sulitnya mengubah data kunci pribadi yang hanya memiliki satu orang. Jika kunci terbilang maka tersebut. Nah, sebenarnya enggak, Mbak. Blockchain ini sebenarnya pemegang kuncinya itu banyak. Malah justru pemegang kuncinya itu banyak, makanya sebenarnya setiap akun itu punya akses gitu. Setiap akun itu punya akses sebenarnya. Maka eh, malah justru sebaliknya gitu, malah justru sebaliknya blockchain itu justru malah kuncinya itu dimiliki oleh banyak orang. Tadi kan seperti dijelaskan triple entry ini loh, triple entry. Nah, public book ini jadi Dwi Rida dan banyak yang lain, benih siapapun gitu ya yang di luar sana yang involved di dalam blockchain sistem ini sebenarnya bisa melihat semuanya gitu. Sebenarnya bisa melihat semuanya. Jadi memang pemegang kuncinya justru semua orang sebenarnya, semua orang yang memiliki akun gitu ya. Menengah bisa untuk pembukuan dan transaksi digital secara umum ya, tetapi ya memang betul tadi itu UMKM bisa memanfaatkan ini, cuman sekali lagi mungkin kita perlu berpikir atau kurius, bertanya lagi ya untuk berikutnya kalau memang sudah diterapkan, kenapa kok masih belum banyak penerapannya gitu kan. Terus sebenarnya blockchain ini bukan sesuatu yang susah sebenarnya, bukan sesuatu yang susah, tinggal tergantung siapa yang bukan mengelola ya, tetapi yang mulai mensosialisasikan, terus manage akun-akunnya gitu. Kayak misalkan kita bisa coba nih kayak misalkan hapus ya. Oke. Saya hapus dulu. Oke, jadi kayak misalkan nih UMKM ya. UMKM itu kan sebenarnya ada di Dinas Koperasi dan UMKM, gitu ya. Dinas Koperasi dan UMKM. Ini misalkan saja. Ini ada banyak daerah ya kan. Secara regional itu banyak sekali yang maksudnya secara desentralisasi itu terpecah banyak gitu kan. Nah, the thing is UMKM ini pertanyaan pertama adalah satu, apakah mendaftar secara akun secara blockchain misalkan penerapannya nih ya, akunnya itu apakah secara badan usaha sendiri-sendiri? Itu pun kalau yang sudah ada badan usahanya. Kalau tidak ada badan usahanya seperti apa? Ataukah akunnya itu bisa ikut dijadikan satu di dalam Dinas Koperasi UMKM yang menyebar ke daerah-daerah ini tadi. Yang pertanyaan kedua adalah pemanfaatannya. Pemanfaatan blockchain ini sebenarnya dipakai untuk apa gitu? Pemanfaatnya, misalkan hanya untuk investasi nih, misalkan investasi UMKM, ataukah yang kedua misalkan untuk crowdfunding gitu misalkan, atau sekedar transaksi saja gitu. Jadi sejauh mana pemanfaatan blockchain ini bisa dipakai oleh UMKM. Nah, sebelum kita tentukan yang mana, apakah yang ini ataukah yang ini ataukah yang ini atau yang lain ya. Pertanyaan berikutnya adalah mungkin di beberapa respon ada yang sudah jawab itu SDM-nya. SDM-nya ini secara knowledge dan skill ya, knowledge dan skill itu sejauh mana, intinya gitu. Nah, kalau kita ngomong SDM, jadi sekali lagi sistem salah satunya adalah
pemanfaatan teknologi dengan blockchain ini itu nggak bisa hanya sekedar teknologi. Makanya di dimensi itu kan ada dua, ya kan? Ada tiga, sorry. Ada SDM, ada teknologi, dan ada organisasi. Nah, organisasinya mungkin kita bisa mikir UMKM secara individu maupun dalam dinas. Secara teknologi sudah ada nih blockchain gitu ya. Nah, secara SDM ini seperti apa? Makanya sebenarnya pemanfaatan teknologi itu tidak bisa teknologinya aja yang maju, tetapi SDM-nya juga harus maju, basically itu. Nah, untuk meningkatkan ini, balik lagi, apakah UMKM itu secara mandiri bisa bisa apa namanya bisa mengcover peningkatan knowledge-nya ataukah harus difasilitasi oleh dinas ataupun sektor pendidikan seperti STIE dan sektor pendidikan yang lain untuk memfasilitasi peningkatan knowledge dari UMKM itu sendiri. Jadi memang saling terkait ya Mbak. Jadi basically sebelum pertanyaan saya ini apakah bisa dimanfaatkan? Totally bisa, tetapi kita harus balik lagi harus dianalisa dulu ya secara apa namanya secara pemanfaatan itu seperti apa, sama dimensi yang penting dalam sistem itu dari 3 dimensi ini SDM, organisasi, dan teknologi itu saat ini posisinya itu di mana? Itu yang harus ditelaah. Tetapi kalau jawaban saya dimanfaatkan untuk pengusaha apakah implementasi sangat bisa gitu ya. Jadi betul sekali Mbak dari Mbak Kaledia sini pembukuan dan transaksi digital secara umum ya sangat bisa. Khususnya untuk crowdfunding ya, khususnya untuk crowdfunding. Crowdfunding ini apa? Jadi modal yang modalnya itu kita tahu sama seperti kita bisa. Kalau kita bisa itu kan untuk kita nyumbang gitu kan ya, nyumbang atau kita bersedekah lah melalui aplikasi itu. Nah, bedanya kalau crowdfunding itu kita minta modal dalam tanda petik ya, cari modal, cari investor yang investornya itu siapa saja gitu. Kalau kita bisa namanya ya crowdfunding sih nama beda. Kalau hanya beda tujuannya saja. Kalau kita bisa kan tujuannya untuk berbuat kebaikan. Ini bukan ya maksudnya bukan berarti kalau yang cari investor tuh nggak berbuat baik ya. Maksudnya untuk membantu sesama. Nah kalau UMKM ini kita menarik investor melalui aplikasi. Nah di crowdfunding ini mungkin sangat bisa sekali untuk digabungkan dengan blockchain itu sistemnya. Sangat bisa gitu ya. Jadi ya betul Mbak sangat untuk transaksi digital secara umum juga bermanfaat bagi peningkatan pelayanan. Kalau pelayanan mungkin lebih pada ini ya Mbak ya, lebih kepada apa namanya transaksinya atau informasinya itu lebih transparan gitu. Pemakai blockchain pada dasarnya dikarenakan belum efisiensinya proses bisnis. Jika belum efisien, maka dilihat dari bagian mana yang membutuhkan penerapan blockchain. Ya, korek, betul sekali Mbak Ila. Ini jawaban yang sangat spesifik sekali dan sangat konkret. Memang betul. Jadi kalau balik lagi yang tadi saya jelaskan, kalau kita belum paham proses bisnis usaha kita sendiri, pakai teknologi apapun itu resikonya akan tinggi, kemungkinan besar nanti akan sia-sia gitu ya. Jadi kita harus paham dulu nih proses bisnis kita itu apa, habis itu kita menggunakan teknologi yang mana. Jadi betul sekali Mbak. Tergolong sangat bebas yang artinya tidak ada jaminan pelindungan konsumen seperti dalam proses yang tersentralisasi. Nah tadi jawaban saya sama seperti respon yang pertama, sebenarnya sangat akuntabel sebenarnya blockchain itu sangat akuntabel dan bisa dilihat oleh siapa saja yang as long as kita punya akun di situ ya. Menyebabkan privasi data konsumen terancam secara tidak terjaga dengan baik. Sebenarnya enggak. Jadi blockchain ini malah justru akunnya itu kita kalau punya akun di blockchain bentuknya apapun ya, bisa Bitcoin, bisa crowdfunding apapun. Itu sebenarnya sebelum kita punya akun itu kita harus melewati tahapan otorisasi identifikasi diri dulu. Jadi
tidak semata-mata punya email, punya apa terus habis gitu bisa ikut blockchain, sebenarnya enggak gitu ya. Jadi tahap apa ada tahapan otorisasi, kita punya akun itu tuh tahapannya seperti apa tuh ada. Jadi sebenarnya sangat terjaga sekali ya sebenarnya. Pengembangan usaha ini karena teknologi blockchain bisa diterapkan dalam kegiatan bisnis baik yang berskala besar, membantu mempermudah akses pembiayaan. Yes, betul, correct. Pembiayaan yang tadi saya bilang pembiayaan di sini itu adalah crowdfunding ini. Jadi kita bisa bisa apa akses banyak sekali user gitu ya, banyak sekali user untuk mengajak mereka invest ke UMKM kita. Banyak sekali kok contohnya, kalau nggak salah itu saya pernah terlibat dengan salah satu teman saya. Nah, ini ada di webinar terakhir ya, webinar terakhir ini salah satunya adalah kolega saya yang bisa nanti bisa tanya tentang itu ya. Banyak sekali. Tidak hanya apakah harus UMKM harus usaha besar dulu, enggak. Jualan kita punya warung, mau bikin tempe, mau bikin tahu aja, bikin keripik aja itu bisa. Kita bisa masukkan di crowdfunding itu. Jadi sebenarnya akses pembiayaan dalam pengembangan usaha, yes, correct, sangat bisa sekali. Database yang mencatat transaksi atau kejadian, artinya database dari beberapa yang saling berkaitan membentuk rantai blok. Nah, ini definisinya memang ya. Dengan ke proses bisnis baru dan berjalan dan meningkatkan bisnis dengan menciptakan kelompok transparan di mana ya. Iya, berarti ini intinya bisa gitu ya Mbak ya, bisa untuk dipakai usaha kecil menengah, ya betul. Eh, tapi masih belum menjawab tuh kenapa kok masih, kalau memang bisa memberikan manfaat tinggi seperti itu, kenapa masih belum banyak yang memakai. Kelemahan ini data ditambahkan dalam budget sangatlah sulit untuk merubahnya, walaupun stabilitas adalah salah satunya. Ini tidak sama merubah data ke blockchain, biasanya sangat menuntut, seringkali membutuhkan sebuah hard work di mana satu rantai ditinggalkan. Not so really. Jadi sebenarnya ketika kita sudah terlibat dalam transaksi yang menggunakan teknologi blockchain ini, sebenarnya sangat sangat real, sangat konkret. Ini tadi yang saya jelaskan. Jadi sebenarnya blockchain itu bisa untuk memiliki kemampuan ini, validate entry, safeguard entries, preserve history records. Jadi sebenarnya sangat akuntabel, sangat reliable, sangat relevan gitu kan, sangat transparan bahkan gitu kan. Jadi tapi pakai smart contract gitu ya. Nah, ini yang tadi saya sebelumnya saya jelaskan, menggunakan smart contract. Jadi tahapan-tahapan blockchain itu sebenarnya sama. Akun kita tuh di level mana gitu. Intinya seperti itu. Jadi kalau kita sudah pakai smart contract, akan fasilitas yang kita pakai, kita bisa itu akan lebih banyak sebenarnya. Tapi tetap ada ground rules-nya, distributed network contract monitor. Jadi benar-benar sangat ini ya, sangat sangat transparan sekali. Kita membangun profitability, bahkan bisa mengumpulkan poin untuk redeem. Ini untuk Mbak Vivi, ini sepertinya dapat dari beberapa sumber gitu ya Mbak. Akan berikutnya kalau ingin membahas dan kalian dapat dari sumber apapun, silakan sumbernya dimasukkan sekalian ya di dalam diskusi. Jadi teman-teman kalian dan termasuk saya juga, kita bisa langsung akses itu sumbernya dari mana ya. Nah, ini ada 5 alasan kenapa. Nah, ini mungkin yang bisa ditambahkan. Jadi rentan alami peretasan, sering tersangkut pencucian uang sampai pendanaan teroris. Ini saya tidak tahu ya, apakah ini disampaikan oleh OJK sendiri ataukah hanya pendapat dari beberapa orang, tetapi sebenarnya alasan OJK, sepaham saya OJK itu belum menetapkan blockchain dan bahkan cryptocurrency itu sebagai currency, dan memang masih belum banyak peraturan yang menjaga tentang itu, karena memang ini baru gitu kan, ini baru dan akan melibatkan beberapa organisasi pemerintahan, kayak misalkan mungkin awalnya hanya OJK dan Bapepam gitu. Tapi kalau misalkan transaksinya itu misalkan melibatkan emas dan sebagainya, akan melibatkan Bapepti gitu. Jadi memang kenapa kok sampai sekarang belum didukung, sebenarnya bukan didukung ya. Kalau OJK itu sebenarnya mendukung.
hanya memang peraturannya itu memang belum konkret, belum jelas dan bisa mengcover semua transaksi gitu ya. Oh, ini kalian bisa denger podcastnya Mardigu ya, Bosman. Itu kalian bisa bisa dengarkan baik di channelnya dia sendiri maupun di channelnya Pak Gita Wirjawan. Itu silakan kalian nanti bisa dengarkan podcastnya mengapa kok masih belum ada peraturan yang ajak tentang ini ya karena memang baru dan belum pernah terpikirkan sebelumnya gitu ya. Jadi bisa kalian ini. Nah, untuk mengintegrasikan rangkaian proses supply chain dalam jaringan distribusi data, yes, correct. Dengan melakukan penyusunan kebijakan baku, ya betul. Jadi ini ya, kenapa tadi OJK itu kok belum belum bisa tanda petik melindungi ya sebenarnya. Sebenarnya bukan mendukung. Kalau mendukung, iya mendukung. Tetapi memang secara undang-undang peraturan standar itu memang belum ada yang ajak gitu loh. Jadi itulah mengapa operasional dan transaksi blockchain di Indonesia ini masih masih butuh waktu, masih dalam proses lah gitu ya. Karena memang kebijakannya masih belum ada gitu ya. Saat ini belum semua UMKM ya betul. Jadi memang tadi ya Mbak ya, kenapa kok UMKM itu apakah masih bisa diterapkan di UMKM? Yes, sangat bisa. Tetapi tadi pertanyaan tadi itu analisanya posisi UMKM sekarang itu ada di mana itu yang memang harus ditelusuri lebih lagi ya. Menghadirkan keuntungan, yes, correct, betul, prospek ini dan kemungkinan mereka menghemat uang. Kalau menghemat uang, we have to do further analysis on this. Jadi saya belum bisa membuat kesimpulan bisa menghemat uang atau tidak, tetapi pada dasarnya untuk kebutuhan yang ini tadi, untuk kebutuhan yang crowdfunding, transaksi yang real atau investasi itu bisa. Tetapi masalah menghemat uang dan tidak itu butuh analisa lebih lanjut ya. Kita harus tahu dulu sisi laporan keuangannya seperti apa, manajemen keuangannya seperti apa. Tapi ya oke, it's a good opinion ya. Untuk diakses mengadopsi blockchain perusahaan beragam ya. Oke, salah satu lagi sistem keamanan yang sulit diretas, betul, memang sulit diretas Mbak ini Mbak. So far ya, nggak tahu kalau nanti ada hacker itu kan pinter-pinter tuh hacker. Jadi bisa tuh. Digital ledger ya betul. Distributed ledger ya betul. Menggunakan bisnis termasuk usaha kecil mikro. Biasanya dengan cara menghapus, betul, korek sekali. Kenapa kok blockchain ini sebenarnya sangat efisien untuk diterapkan karena menghapus peran penghubung ini. Nah mungkin ini bisa disambungkan ya. Kenapa ketika berkurangnya peran penghubung akhirnya mungkin biaya dari intermediary itu yang mungkin bisa dipakai untuk menghemat uang mungkin ya. Sekali lagi we have to do further analysis on this. Platform yang terdesentralisasi ya korek betul, jadi tidak terpusat memang betul dan terekam di buku besar digital ya betul dan bisa diakses oleh semua selama punya akunnya ya. Di mana perusahaan ya betul. Jawabannya jadi menurut saya tentang kayak gini-gini nih Mbak, situs-situs yang seperti ini Mbak Widya ya, ini bisa dimasukkan di dalam sini ya, di dalam diskusi berikutnya. Jadi kalau bisa kita bisa akses langsung di sana. Oke, pendanaan agar tidak salah kalah betul. Financial and digital literacy itu krusial betul. Nah ini tadi yang saya jelaskan. Jadi memang sekarang banyak penelitian di STY sendiri mahasiswa sudah akuntansi khususnya sudah banyak yang sudah meneliti tentang ini. Jadi sebenarnya kalau sebelum kita masuk ke blockchain itu kita harus tahu ini posisi SDM ini salah satunya adalah tentang financial literacy dan digital literacy itu posisi kita di Indonesia itu sampai mana sih gitu. Nggak usah UMKM secara spesifik ya, kita ngomong secara umum dulu masyarakat di Indonesia itu seperti apa. Itu salah satu contohnya. Ya, Mbak. Aku cek rekaman ya Mbak, cek ya. Iya, aku cek bahas materi soalnya. Ya.
Terus blockchain pada industri meningkatkan bisnis secara meningkatkan peran usaha kecil menengah perekonomian, edukasi blockchain bagaimana sehingga kelangsungan betul. Kegiatan namun hal ini berguna untuk mencegah betul. Nah, masih belum. Wah, blockchain pada kenyataannya adalah teknologi akuntansi. Not so really. Bisa dipakai untuk bisnis apapun sebenarnya. Dan apakah malah mengancam profesi di bidang akuntansi? Nah, ini pertanyaan yang bagus ini. Ini pertanyaan yang juga saya terapkan kepada, saya tanyakan kepada salah satu pembicara di, saya ikut webinar tentang, ini, karir, saya lupa, karir, karir akuntansi di tengah revolusi industri 4.0 kalau nggak salah ya. Ini pertanyaan saya juga seperti itu. Pertanyaan saya adalah apakah akuntansi, lulusan akuntansi nanti ya, SAK nih gitu, yang kalau di kalau apa namanya SDIE ini kan targetnya adalah jadi junior auditor dan junior accountant ya. Nah, apakah nanti terpengaruh nih dua ini gitu? Jawabannya yes, exactly, pasti terpengaruh gitu kan, pasti terpengaruh. Kenapa kok pasti terpengaruh? Jadi kayak misalkan karena sudah sangat reliable ya, beberapa aplikasi, tidak hanya blockchain sih sebenarnya, IoT, AI gitu kan, sudah sangat bisa mengcover lah beberapa kebutuhan proses dalam pembuatan laporan keuangan, khususnya untuk yang junior accountant ya. Kalau auditor juga seperti itu, ya sangat bukan sangat sih, diprediksi akan pasarnya akan turun. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah sekali lagi kita tingkatkan skill. Dan jangan pernah berhenti untuk update knowledge. Ya, gitu. Jadi skill kita itu balik lagi tidak hanya sekedar akuntansi saja ya. Ini selalu saya bilang berkali-kali ke mahasiswa. Tetapi yang berhubungan dengan akuntansi ini kalian juga harus ini ya, harus bukan harus ya. Intinya tambah. Gak harus semua kalian paham gitu kan, gak harus semua kalian paham. At least you have to yang kamu paham, dan yang kamu suka gitu aja. Yang kamu paham dan kamu suka gitu aja. Itu selalu misalkan kalian senang sistem ya silakan. Kalian senang data analis silakan gitu. Terus kalau misalkan kalian tambahkan makanya materi-materi di manajemen itu kalian coba pelajari sedikit-sedikit. Kayak misalkan operasional, terus operasional sih. Terus kalian pahami tuh manajemen keuangan ya kan, manajemen keuangan itu kalian bisa ini sama AKL gitu kan, pelajari detailnya gitu. Kalau kalian misalkan pengen seneng yang di area pabrik gitu, misalkan area sektor industri pabrik, kalian pelajari detail tentang cost accounting gitu. Saya saja baru belajar ini sama Bu Lili, karena saya sudah lupa nih cost accounting dulu itu saya belajar apa. Tapi karena sekarang project yang saya tangani adalah pengembangan cost accounting di perumahan, jadi mau nggak mau ya saya harus belajar lagi, intinya gitu. Jadi jangan berhenti belajar intinya, karena persaingan itu ada ya. Atau malah memunculkan profesi baru. Kalau profesi baru sebenarnya nggak ada ya. Tapi profesi yang terkait dengan akuntansi yes ada. Kayak misalkan tadi yang saya jelaskan adalah data analytics gitu ya. Itu data analytics nggak usah data semuanya, intinya bisa mengelola data keuangan gitu aja, itu sudah, dan kalian punya kemampuan untuk menganalisa itu sudah oke sih ya.
memakai blockchain karena masih ada beberapa kurang dalam sistem blockchain, mulai dari modifikasi data di mana setelah data ditambahkan dalam blockchain sangatlah sulit untuk merubahnya. Ya, ini memang salah satu. Ya, betul. Sebenarnya apakah ini merugikan atau memberikan apa namanya bisa menjadi hambatan untuk tidak menerapkan itu? Sebenarnya enggak juga sih ya. Malah justru bukannya kalau data itu susah dirubah, malah akan menjadi suatu kehati-hatian dalam proses input transaksinya gitu kan. Jadi ini ada pro dan kontranya sih sebenarnya. Ketika data itu susah dirubah, itu pro dan kontranya ada sendiri-sendiri ya. Dalam sistem kunci bla 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 dalam maintenance blockchain dapat digunakan untuk membangun usaha kecil menengah dan pendanaan dengan menggunakan sistem digital. Blockchain sendiri memiliki kelebihan untuk UMKM ya. Blockchain membantu UMKM identitas digital, kredibilitas jenis. Betul, korek. Ini Mbak, betul. Ini korek sekali Mbak. Jadi memang Mbak kan ya, oke, indah. Jadi memang ada kredibilitas bisnis, perlindungan data marketplace. Betul sekali, blockchain membuat cluster yang sangat transparan. Betul. Jadi sangat bermanfaat sekali kalau misalkan bisa diterapkan di UMKM ya. Menghilangkan kebutuhan seorang akuntan. Kehadiran blockchain tidak semuanya menghilangkan kebutuhan ya, betul Mbak. Namun kehadiran blockchain akan mengubah pola kerja. Korek, betul sekali Mbak. Jadi jangan khawatir sebenarnya, karena kita tinggal pelajari yang terkait sama akuntansi itu kan tidak melulu bikin laporan keuangan ya. Jadi sekali lagi ada analisanya, ada manajemen akuntansi manajemen itu menurut saya agak susah dikelola oleh blockchain malah sebenarnya. Jadi memang butuh skill-skill analisa yang meskipun sebenarnya ada beberapa aplikasi itu sudah membuat secara bisa membuat analisa sendiri ya. Tapi sekali lagi sebagai lulusan akuntansi kita tetap harus update ya untuk ini ya. Bentar saya hapus. Oke. Jadi seperti itu ya, bisnis sendiri bukan sederhana, betul, ini sama saja untuk meningkatkan bisnis mereka dengan menciptakan kelompok transparan, betul sekali ya, betul Pak, dilakukan sehingga berlangsungan pengembangan di Indonesia dapat ditingkatkan, betul sekali. Tapi tadi konsep saya adalah posisinya UMKM sekarang di mana gitu ya. Pendanaan, betul, memang umumnya langkah pertama yang bisa diaplikasikan adalah melalui pendanaan, betul sekali Mbak. Kecepatan transaksi masih terbilang kecil atau karena verifikasi secara desain tidak semua jenis usaha atau bagian dari mana membutuhkan blockchain. Betul. Kebutuhan akan dapat dilihat berdasarkan efisiensi. Betul sekali Mbak. Jadi sekali lagi Mbak Abidatu Muslimah, seperti tadi jawaban sebelumnya, kita harus tahu proses bisnisnya dulu. Kita harus tahu proses bisnisnya apakah memang membutuhkan blockchain ataukah tidak perlu membutuhkan blockchain. Berangkatnya selalu dari proses bisnis. Bukan selalu sih. Sebagian besar berangkatnya itu dari proses bisnisnya. Oke. Menangani pencurian Bitcoin jika bisa diambil kembali. Sebenarnya pertanyaan ini balik lagi kita harus tahu alurnya ya. Blockchain dan Bitcoin sebenarnya berbeda ya Mbak ya. Bitcoin itu sebenarnya salah satu bukan produk dalam tanda petik ya, produk tanda petik yang memanfaatkan sistem blockchain, intinya gitu. Tetapi sebenarnya beda dengan Bitcoin ya. Detailnya itu sebelumnya kayaknya saya sudah sampaikan di buku, ada buku ya, penelusuran mengenai Bitcoin dan blockchain. Dan di sini karena keberadaan Indonesia masih baru, penerapan tenaga ahli, betul sekali. Jadi memang belum banyak penerapan tentang itu ya, sosialisasi lebih tepatnya. Oke, berikutnya saya menjawab pertanyaan dari kelas KP2. Prosesnya apakah mungkin enggak. Kalau penting dan manajemen cloud itu juga bisa merugikan perusahaan. Jika ya, apakah kerugian itu akan sangat berdampak bagi kelangsungan perusahaan? Mohon penjelasannya. Ini saya bahasnya blockchain ya Mbak, bukan cloud computing.
Pertanyaan saya tentang blockchain sebenarnya. Kalau cloud computing dapat dalam manajemen itu bisa merugikan perusahaan. Merugikan ya sangat bisa sekali. Ini kalau kita ngomong ini ya, kalau kita ngomong di luar blockchain ya, saya jelaskan dulu sebenarnya cloud computing yang seperti yang saya jelaskan. Bentar, ini saya bahas dulu yang blockchain aja dulu ya. Saya jelaskan yang blockchain saja dulu. Karena blockchain merupakan teknologi yang masih baru dan memiliki kelemahan serangan 51%. Jaringan dengan sengaja mengeluarkan data atau memodifikasi urutan transaksi. Ini sumbernya dari mana? Silakan ditampilkan ya Mbak Nurul Habibah. Tapi sebenarnya blockchain ini seperti kemampuannya tadi itu sebenarnya malah sangat transparan, sangat reliable, sangat relevan, sangat tertelusur gitu kan. Malah susah sebenarnya memodifikasi, merubah transaksi itu sebenarnya malah susah gitu ya. Jadi mengeluarkan atau modifikasi urutan tadi malah susah sebenarnya. Sekali lagi malah susah merubah itu menjadi pro dan kontra sebenarnya. Cuman kalau kenapa itu tidak dipakai karena nanti ditakutkan ada yang sengaja mengeluarkan atau modifikasi urutan transaksi, malah enggak gitu ya, malah itu justru enggak menjadi hambatan sebenarnya untuk mengimplementasikan blockchain. Menyediakan fasilitas transaksi pelaporan ya, jadi intinya masih sama. Ini juga sama. Kenapa Mbak dijawab double? Meskipun blockchain telah memberikan beragam manfaat teknologi bisa krip yang disusun algoritma. Ya, sekali lagi kalau kayak gini-gini nih dikasih sumbernya ya Mbak, dikasih sumbernya, jadi kita bisa tahu tuh seperti apa. Usaha kecil kesulitan dengan modal tergantung hari ini dikarenakan kurangnya literasi finansial. Nah, tadi yang seperti saya jelaskan, kita harus analisa dulu posisi UMKM kita itu di mana ya, secara knowledge dan skill itu literasi finansial kita posisinya di mana, digital literasi itu juga di mana. Sudah banyak sebenarnya penelitian tentang ini di kakak-kakak kalian di akuntansi, beberapa sudah banyak yang meneliti tentang itu, baik penelitian kuantitatif maupun secara kualitatif. Silakan dibaca untuk menambah ini ya. Menyediakan fasilitas transaksi ya, oke. Masih rata-rata karena kecepatan transaksi masih kalah jauh dengan sistem sentralistik. I don't think so, tetapi coba kalian ini ya, sekali lagi Mbak Risma dan teman-teman yang lain, silakan kalau ada sumber tentang itu silakan dimasukkan ya. Jadi kita bisa telusuri tuh sumbernya hanya sekedar opini kah, ataukah memang dari pembahasan forum pengguna blockchain kah gitu ya. Jadi kita bisa tahu ya. Tapi yang sepaham saya justru karena sistemnya itu desentralisasi, sistem yang desentralisasi itu tidak mempengaruhi kecepatan transaksi sebenarnya gitu ya. Tidak semua jenis usaha dan bagian dari proses ini membutuhkan blockchain. Nah, ini kalau yang ini saya setuju sekali. Jadi memang kita sekali lagi harus tahu proses bisnisnya seperti apa. Berikut kelebihan, mohon izin menanggapi ini sebentar ya Mas, nanti Mbak dan Mas tadi yang pertanyaan tentang cloud computing nanti saya akan jawab selanjutnya. Dikarenakan berupa hal. Pertama, 100% aman. Di dalam masjid selalu saja ada pihak ketiga. Siapa yang melakukan pembunuh drama, siapa yang menjadi operator, siapa yang menjadi validator, siapa yang mempunyai kewenangan. Mereka lah yang memegang trust. Ya betul. Kalau ini, ya betul. Mungkin bisa ditambahkan ini sekali lagi linknya ya. Jadi memegang trust ini yang penting. Jadi untuk sementara memang masih ini ya, tetapi kalau sudah semakin kompleks tuh nanti siapa saja pengguna dari blockchain, apalagi kalau sudah melibatkan beberapa perusahaan gitu atau banyak perusahaan yang di dalam perusahaan itu ada pegawai yang pegawainya juga punya akun gitu. Terus habis gitu pemerintah juga punya akun dan sebagainya. Kalau memang sudah sangat kompleks seperti itu, memang ini salah satu resiko yang perlu kita pertimbangkan adalah trust-nya itu. Jadi bagus sekali Mbak Kumai Caroh, ini sumbernya sebenarnya kalau bisa dimasukkan ya. Jadi kita bisa telusur itu.
Jadi memang betul, jadi memang pihak ketiga itu dalam arti ini ya, penulisan kode pertama, siapa yang menjadi operator, validator sebenarnya bukan operator ya, siapa yang memegang trust ya betul sekali. Jadi apa namanya khususnya untuk yang smart contract tadi ya, smart contract itu kan pasti ada pihak pertama, pihak kedua dan sebagainya gitu. Atau banyak pihak, sorry, pihak pertama dan banyak pihak kalau blockchain itu gitu. Tidak pihak satu dan pihak dua, tetapi satu pihak dengan banyak pihak. Nah, itu smart contract-nya seperti apa? Siapa yang menjadi apa pengendali semua? Tapi so far sebenarnya operasionalnya blockchain ini uh, anyone can be validator, anyone can be operator, anyone can be a trust holder gitu ya. Jadi sebenarnya sementara operasionalnya masih seperti itu. Cuman sekali lagi kalau kalau memang justru nanti sudah apa penggunanya sudah semakin banyak, semakin kompleks, smart contract-nya nanti pasti akan ada validasi-validasi berikutnya yang akan membedakan antara akun dengan perusahaan, dengan akun individu, akun dengan pemerintah dan sebagainya. We never know gitu ya. Tapi so far itu tetap harus menjadi suatu apa ya pemikiran bahwa kemungkinan apakah resiko itu akan terjadi atau tidak tetap harus dicatat sebagai resiko. Dapat mengubah bisa dapat diambil alih penyerang serta dapat beberapa kasus dapat mengubah transaksi dan melakukan fraud. Kalau mengubah transaksi seperti yang tadi saya jelaskan sebenarnya sangat susah sekali. Nah, kalau fraud ini biasanya itu jika antara satu akun dan satu akun lain yang yang belum jelas kontraknya, biasanya seperti itu, Mbak. Jadi kayak misalkan saya nih pengen punya akun blockchain tapi aras-arasan untuk ngurusi perintilan, nah kayak gitu tuh. Nah, tolong dong buatin. Nah, biasanya seperti itu yang membuat fraud itu terjadi. Jadi sebenarnya bukan fraud sih, itu more like perjanjian yang tidak jelas antara satu akun dengan akun yang lain, dengan banyak akun. Jadi biasanya memang blockchain ini harus kalau ingin terlibat dalam sistem blockchain bentuknya apapun ya, bisa bisa Bitcoin, bisa cryptocurrency dan macam-macam. Itu bisa sebenarnya kita harus harus belajar dari awal dan mulai dari awal sih sebenarnya. Single point of failure dengan semua harus diganti hanya karena mengejar tren blockchain dan itu ya betul, ini salah satu pertimbangan yang mungkin bisa menjadi penghambat. Jadi betul sekali Mbak, ini Mbak Maisara bagus sekali ini apa ini makanya linknya sebenarnya harus dimasukkan Mbak ini, jadi kita bisa baca bareng-bareng karena ketika apa namanya proses bisnis itu sudah alur datanya sudah jelas ya kan, proses bisnisnya sudah jelas, alur datanya sudah jelas, ketika ada perubahan sedikit yang itu efeknya akan merubah alur data di perusahaan itu sendiri. Nah, itu mungkin yang menjadi pertimbangan ya. Kayaknya nggak perlu deh blockchain, atau misalkan kita bikin lini bisnis baru saja gitu, kita bikin lini bisnis baru yang mulai dari awal kita pakai blockchain gitu, daripada merubah bisnis yang sudah ada, mending kita bikin lini bisnis baru gitu misalkan, itu juga bisa. Kurang efisien, sulit untuk diatur ya biar dijalankan, sehingga tentunya membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan adanya otoritas. Jika ada otoritas utama, maksudnya ini seperti apa Mbak? Terjadi di jaringan blockchain. Jika ada otoritas utama mungkin hanya membutuhkan hitungan detik, namun jaringan blockchain membutuhkan waktu 1 menit, 10 menit, atau bahkan sampai hitungan hari tergantung kecepatan dan kapasitas jaringan tersebut. Nah, kalau kita ngomong jaringan ya balik lagi ini ya tergantung posisinya di mana gitu. Sama kayak kalian akses aplikasi apapun sebenarnya, sekeren-kerennya aplikasi itu gitu, tapi kalau kalian misalkan posisinya area di tempat kalian mengakses itu jaringannya jelek ya sebenarnya nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, apapun aplikasinya itu. Sulit untuk diatur sebenarnya bukan sulit untuk diatur Mbak, tetapi lebih kepada memang peraturannya masih belum detail tentang itu, bahkan secara bahkan menurut saya masih belum ada peraturan sih tentang blockchain ini. Mungkin ada yang baru, silahkan kalian masukkan di sini ya. Kelas transparan betul. Nah, ini saling ini nih, saling saling
kontradiksi nih Mbak Nur Hidayati, ya saling kontradiksi nih antara bermanfaat tetapi kurang efisien dan kurang diatur. Nah, itu. Pengapa belum banyak? Karena blockchain merupakan teknologi yang terbilang masih sangat muda, ya betul, correct. Menggunakan blockchain pada proses bisnisnya, ya betul. Basically proses bisnis, ya betul sekali. Jawaban kalian spesifik sudah cukup, sudah sangat menjawab sekali. Untuk sini menurut saya bisa, kalau yang kurang efisien, konversi data yang terjadi di blockchain merupakan kesepakatan dari pihak-pihak jaringan, begitu nyatanya membutuhkan waktu, ya betul. Sebenarnya kesepakatan dari pihak-pihak di jaringan blockchain tersebut itu ini kok untuk mengkonfirmasi dan mengotorisasi itu cepat sekali kok sebenarnya. Jadi ini kayaknya sumbernya sama ya, kayak Mbak siapa tadi, Mbak Humaisaroh tadi kayaknya ya, agak sama. Oh ya betul, dengan dari Mbak Humaisaroh. Mana ya tadi ya? Nah kalau sumbernya sama gini, kalau ada linknya gini kan enak seharusnya kita jadi bisa telusur langsung. Kalau kalian ambilnya dari sumber yang berbeda ya, dicek ya ini sekali lagi sumbernya bisa dimasukkan, kita bisa konfirmasi. Sifat dan bla 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 bla, pengembangan teknologi tidak bisa secara keseluruhan tergantung pihaknya. Tadi sudah saya jawab ya terkait dengan konfirmasi. Sebenarnya konfirmasi itu sangat cepat sekali kok. Digital ledger dikarenakan desentralisasi, akses keuangan yang ada sehingga itu dapat menghadirkan efisiensi. Berarti manfaat atau enggak ini Mbak? Pertanyaan saya adalah kenapa belum banyak yang menerapkan? Kalau memang bermanfaat itu kenapa belum banyak yang menerapkan? Nah ini sama, ini kayaknya sumbernya juga sama ya. Sekali lagi akan enak kalau sumbernya dimasukkan ya. Tetapi sebelum kalian memasukkan gini ini kalian ini ya maksudnya perhatikan kalian harus paham dulu sumber itu membahas tentang apa gitu ya. Terus habis gitu kalian telusuri kok bisa sih kok dia memberikan pernyataan bahwa jaringan blockchain membutuhkan 1-10 menit itu apakah memang seperti itu ya, jangan-jangan itu sumbernya hanya dari opini dan sebagainya, jadi kalian harus telusuri lebih lanjut tentang ini. Ini sama juga memberikan serangan 50%, tadi sudah saya jawab, ini juga sama. Mengapa belum banyak? Merupakan teknologi yang masih menjadi misteri. Kenapa Mbak menjadi misteri? Siapa ini? Mbak Leli Kodarsih. Sebenarnya nggak misteri juga sih Mbak. Ini sudah banyak yang menerapkan sebenarnya. Uang kripto karena banyak pemberitaan jelek. Nah ini kalau ini memang ya betul. Jadi sekali lagi ini kaitannya sama ini tadi ya, kaitannya sama tidak hanya financial literasi atau digital literasi, tetapi lebih kepada literasi secara umum. Nah ini nih, literasi secara umum, termasuk untuk memahami bacaan. Kayaknya di materi saya yang pertama itu ada. Jadi tidak hanya digital literasi, tidak hanya financial literasi maupun digital literasi ya. Ini saya belum bahas mengenai ini. Literasi secara umum aja memang masih di Indonesia ini peringkat dari 79 di negara, di seluruh yang terdapat di PISA, Indonesia itu nomor 75 kalau nggak 74, jadi memang 4 terbawah atau 5 terbawah. Jadi pernyataan Mbak Leli ini pemberitaan jelek ya, memang ketika ada pemberitaan jelek pokoknya yang negatif gitu ya, negatif, jangan pakai blockchain, dibujui. Nah kayak gitu-gitu tuh itu tuh memang yang menjadi salah satu penghambat juga. Makanya tadi kita harus sebelum mengimplementasikan, apalagi untuk di UMKM bentuknya sudah organisasi UMKM gitu, kita harus tahu dulu posisi literasi tidak hanya UMKM tapi masyarakat secara umum itu seperti apa. Oke, khususnya dalam penggunaan proses selain itu dapat lihat betul proses bisnis, exactly. Ya betul, exactly, proses bisnis. Kita ngomong proses bisnis. Salah satunya adalah melakukan transaksi melakukan tindakan bisa sehingga transaksi tidak dapat dibatalkan. Ya ini tadi. Jadi betul ya, memang sangat betul tidak bisa dibatalkan, memang ya betul. Kenapa kok tidak bisa dibatalkan? Karena tujuannya agar bisa terrecord gitu ya.
karena memang tujuannya agar bisa terekod semua. Jadi malah pertanyaan, menurut kalian transaksi itu memang apakah perlu dibatalkan sih? Apakah pembatalan transaksi itu memang perlu ya? Nah, ini pertanyaannya. Ketika ada transaksi, apakah fasilitas pembatalan transaksi itu memang perlu? Nah, justru pertanyaannya ada di sini nih. Pertanyaannya ada di sini. Kalau kita ngomong kita ada pakai aplikasi apapun ya, Zahir, Autocon, Accurate, itu sebenarnya semua transaksi itu tidak bisa dibatalkan gitu. Tetap terrecord, tetap direkord. Kalaupun nanti dihapus misalkan, nggak ada dihapus sih, sorry, nggak dihapus, dirubah ya. Transaksinya misalkan ada perubahan, itu harus ada detailnya. Kenapa kok dirubah? Misalkan salah tulis jurnal nih, ya, salah tulis jurnal, itu harus ada keterangannya, harus ada notes-nya. Kenapa kok jurnalnya salah? Itu yang sederhana pakai aplikasi akuntansi ya. Bagaimana kalau blockchain? Ya pasti nggak apa-apa sebenarnya. Jadi pertanyaannya adalah kenapa kok transaksi itu transaksi itu harus dibatalkan? Bukankah memang transaksi itu semuanya harus dicatat? Masalah nanti dirubah, dihapus dan sebagainya, itu harus tertelusur kenapa dirubah, kenapa harus dihapus. Nah, seperti itu ya. Itu yang harus jadi analisa kita selanjutnya sebagai akuntansi. Ini sama beberapa kayaknya sumbernya sama ya, Mbak Lis Dayati Sitanggang, dan beberapa juga sama tentang 51%. Terjadi kesalahan dan bisa kembali ke maka dana transaksi terjadi di dan tidak bisa dibatalkan. Nah, sekali lagi ini tidak bisa dibatalkan itu apakah menjadi suatu kelemahan yang bisa menghambat orang atau calon pengguna blockchain untuk tidak menggunakan blockchain? Betul, correct. Yang belum paham tentang teknologi. Nah, ini sebenarnya mostly tentang ini sih, Mbak. Karena fitur yang menarik akan menjadi lebih kuat, tetapi sebuah perusahaan harus melihat secara tepat pertimbangan visinya, secara mana proses bisnis. Betul. Jadi sekali lagi saya rangkum kenapa kok blockchain itu belum banyak diterapkan. Kalau dari keterangan kalian tadi dan apa namanya hasil respon saya tadi, pada dasarnya yang pertama adalah sekali lagi kita belum tahu tingkat literasi ya, tingkat literasi SDM kita, SDM Indonesia ya. Terus yang kedua adalah kalau tingkat literasinya masih rendah, sebenarnya kita mau sosialisasi model kayak apapun itu juga akan susah gitu ya. Nah, yang ketiga adalah mengenai standar dan peraturan. Tidak hanya untuk melindungi akun ya, tetapi juga proses dari blockchain itu sendiri itu memang belum ada gitu ya. Jadi secara umum ini kenapa kok blockchain belum diterapkan, tetapi untuk yang berikutnya, untuk pertanyaan berikutnya yang mengenai UMKM, tadi seperti keterangan saya, posisinya sekarang UMKM itu di mana gitu ya. Untuk yang KP3, Bu, blockchain ini sebenarnya aman atau tidak untuk menguasai data transaksi kita? Bu, izin bertanya, Mbak Retno Amelia, tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan blockchain dalam kegiatan usaha. Tadi yang saya jelaskan dan dari respon-respon teman kalian tadi, sebenarnya tantangannya adalah seberapa kompleks proses bisnis usaha itu sendiri gitu ya, seberapa kompleks dulu, terus habis gitu kebutuhan teknologinya itu seperti apa, posisinya dia itu sekarang secara SDM, organisasi dan teknologi itu seperti apa. Jadi tantangannya adalah itu sebenarnya, jadi lebih ke internal sebenarnya. Kalau eksternal kaitannya sama standar dan peraturan.
Aman atau tidak? Aman, Mbak, ya. Sekali lagi aman. Untuk mengetahui data atau transaksi kita aman. Tadi yang dijelaskan. Jadi kita bisa lihat ini ya, three things-nya karena sebelum kita divalidasi, yang memvalidasi itu sebenarnya nggak hanya kita saja tapi banyak akun ya, itu bisa memvalidasi dan ada recordnya, semua terrecord. Jadi makanya kenapa tadi kok tidak bisa dibatalkan, sebenarnya bukan tidak bisa dibatalkan, tetapi pembatalannya itu harus ada apa eh, bukan harus ada alasan ya, tetapi intinya kalau yang sepaham saya blockchain itu bukannya tidak bisa dibatalkan, hanya bisa dimodifikasi ya, dimodifikasi. Jadi memang transaksinya itu tidak bisa dihapus, memang transaksinya itu tidak bisa dihapus. Jadi semua kalau misalkan ada perubahan atau modifikasi harus jelas modifikasinya itu dasarnya apa. Misalkan transaksinya tambah atau kurang gitu kan. Ya, itu tuh oh nggak jadi, saya nggak jadi transaksi 10.000 misalkan, oh 9.000 saja. Nah itu tuh tetap harus yang memvalidasi adalah semua akun di dalam jaringan itu gitu ya. Jadi seperti itu. Sorry. Jadi aman ya Mbak ya, aman, jelaskan kegunaan blockchain sebagai alat tukar. Nah ini sebenarnya akan bagus sekali. Jadi kalau misalkan dipakai jadi alat tukar, kita ngomongnya sudah cryptocurrency ya berarti ya. Atau kalian nanti bisa cek lah cryptocurrency in a brief explanation. Apakah bisa? Sangat bisa sekali. Kalau saya ngomongnya ke investasi dulu deh, saya nggak ngomong ke alat tukar. Kalau investasi kan maksudnya masih spesifik ya. Kalau alat tukar tuh kita ngomongnya sudah agak kompleks sebenarnya. Kalau ngomong investasi, apakah bisa dipakai investasi? Ya, sangat bisa sekali. Bisa dimulai dari sekarang sebenarnya. Kalau alat tukar, alat transaksi apalagi ya bisa juga, sangat bisa sekali. Jadi uh, apa sekali lagi saya baca sudah cryptocurrency nih tadi ya. Terus misalkan aplikasinya kita pakai produknya kita pakai Bitcoin nih, kita pakai Bitcoin gitu. Kita bisa jual beli Bitcoin ya kan. Sebenarnya basically sama kayak falas ya kan. Kalau falas nilai tukar falas itu kan tergantung pasar tuh. Kita nggak bisa tuh kontrol falas itu nilainya sekarang berapa gitu, sebenarnya nggak bisa. Jadi pada dasarnya apakah bisa menjadi alat transaksi? Bisa, karena konsepnya sebenarnya sama kayak falas, valuta asing. Jadi kayak misalkan dolar nih. Dolar pagi ini ya tanggal 27 sama 27 pagi sama 27 sore, nah itu bisa naik turun ya toh. Pagi ini turun, antar sore naik gitu. Ya sama, basically sama kayak ini. Jadi misalkan kita pakai ngomong Bitcoin lah ya. Bitcoin tuh sebenarnya apakah bisa, kalau konsepnya sebenarnya sama kayak falas, berarti kan seharusnya bisa jadi alat transaksi. Iya toh? Seharusnya bisa jadi pakai alat transaksi gitu kan. Tapi kenapa kok itu masih belum bisa dipakai? Kalau investasi kan kita sama kayak beli barang, habis itu kita simpan, habis itu kita jual lagi, kan beda ya, konsep investasi sama transaksi itu kan beda ya. Kalau investasi clearly bisa, sangat bisa sekali. Tetapi kalau dipakai sebagai alat tukar, kalau alat transaksi yang posisinya sama kayak falas, apakah bisa? Tentu saja bisa. Tetapi karena sekali lagi yang tadi saya jelaskan, karena peraturannya itu memang masih belum ada itu ya. Terus habis gitu karena ini sesuatu yang baru, tidak hanya OJK di Indonesia sih sebenarnya, dimanapun itu masih proses dalam menyempurnakan peraturan itu gitu. Karena kalau kita ngomong dolar itu kan kita ngomong perfect competition ya. Mana ya kita ngomongnya perfect competition itu apa ya? Sebenarnya sama sih, kayak misalkan sangat fluktuatif, sangat fluktuatif sekali, sangat fluktuatif. Jadi literally kita nggak tahu tuh pagi ini harganya berapa, sore harganya berapa. Kita nggak bisa mengatur pasar, kita nggak bisa membuat mengatur nilainya, itu kita nggak bisa gitu. Makanya itulah mengapa
sebenarnya kalau kita ngomong apakah bisa jadi alat transaksi bisa, tetapi ya itu tadi kalau kalau konsepnya bisa dibuat kayak falas gitu. Konsepnya sangat bisa dibuat kayak falas. Cuman ya sekali lagi masih menjadi tantangan sebenarnya karena uh, banyak hal yang perlu dipertimbangkan gitu. Terus specifically kalau kita ngomong masalah peraturan ya. Karena blockchain bisa menyebabkan inflasi. Kalau kita ngomong balik lagi konsepnya sebenarnya sama kayak falas ya. Kalau falas itu kan ada duitnya tuh, ada kertas, ada kalau Bitcoin kan nggak ada wujudnya gitu ya. Sebenarnya nggak bisa dicairkan, tetapi sebenarnya secara sebenarnya intangible kan gitu. Intangible tetapi ada value-nya kan gitu toh. Kalau falas ada wujudnya uang, dolar, yen, rupiah dan sebagainya kan gitu. Nah, apakah bisa menyebabkan inflasi? Inflasi itu apa dulu sih sebenarnya? Ya kan, inflasi itu kan faktornya kan macam-macam tuh. Sebenarnya yang paling membuat inflasi itu naik atau turun kan peredaran uang, ya kan? Peredaran atau secara moneternya ya, peredaran uang. Nah, kalau blockchain ini, kita ngomong produknya saja dulu ya. Kalau Bitcoin ini memang sudah ditetapkan sebagai bisa menjadi alat transaksi, ya bisa menyebabkan inflasi, memang gitu. Tetapi kalau misalkan secara tidak dicairkan gitu ya, misalkan diputar aja Bitcoinnya, ya kemungkinan efek ke inflasi ini menyebabkan inflasi naik kayaknya ya belum ke sana. Tetapi pertanyaan saya adalah, emang apa salahnya dengan inflasi gitu? Bukankah inflasi itu suatu suatu proses uh, efek dari perekonomian, perputaran perekonomian yang tidak bisa dihindari gitu ya. Jadi sebenarnya nggak masalah sih inflasi itu naik turun itu lumrah saja gitu. Jadi as for me it's fine. Tapi kalau misalkan apakah itu efeknya bisa menyebabkan inflasi, sangat bisa selama itu untuk sementara ini ya, kalau misalkan dicairkan jadi kalau misalkan itu dicairkan gitu. Tetapi kalau misalkan Bitcoinnya itu hanya diputar saja tetapi tidak dicairkan, ya kayaknya efek ke inflasinya masih nggak secara langsung gitu ya, nggak secara langsung. Jadi begitu ya Mbak, semoga bisa menjawab dan dimengerti. Tentu saja membutuhkan banyak data komputasi. Kalau yang ini ya tentu saja membutuhkan banyak data komputasi dan mengeluarkan banyak biaya. Actually not gitu, sebenarnya nggak terlalu banyak sih. Tergantung smart contract-nya tadi ya. Kalau misalkan perusahaan itu memang bukan berkomitmen, memutuskan untuk punya blockchain bentuknya apapun ya, bisa Bitcoin, bisa crowdfunding dan sebagainya, terlibat sebagai investor di crowdfunding itu mengeluarkan banyak biaya, sebenarnya nggak juga gitu. Tergantung ini ya apa namanya, balik lagi seberapa banyak perusahaan mau menyisihkan sebagian uangnya untuk investasi. Kalau misalkan dipakai untuk investasi, kalau misalkan dipakai untuk investasi jadi investor gitu misalkan, nah itu juga boleh. Nggak masalah sih, mau kita crowdfunding itu bisa mau narik 2 juta aja nggak apa-apa kok gitu ya, nggak harus banyak sebenarnya. Banyak biaya, not so really. Menghemat biaya investasi, ini cloud computing no. Sebentar ya, saya akan jawab cloud computing di sesi berikutnya ya. Oke, bersama dengan Blockchain Asia Forum berinisiatif mendirikan Blockchain Center Excellence and Education sebagai wadah edukasi. Nah, ya ini bagus sekali. Sekarang sudah banyak sebenarnya komunitas-komunitas untuk sebenarnya untuk meningkatkan sosialisasi gitu ya mengenai blockchain yang bisa dimanfaatkan untuk bisnis. Keamanan cyber sekali lagi enggak ya Mbak ya? Ini sangat aman sekali blockchain itu. Usaha, oke, masih jarang dunia bisnis. Aku dari teknologi
Mungkin karena blockchain masih terbilang baru ya, basically baru, masih belum banyak yang paham atau sudah kesusu memahami yang jelek-jelek, kayaknya ini nggak aman deh, kayaknya ini, nah seperti itu tuh. Menurut saya mengalami mereka karena mereka takut dayanya akan tidak aman. Nah, kalau tidak aman dan mudah diretas oleh pihak lain itu mungkin sekali lagi tugasnya saya termasuk sebagai pendidik gitu kan, dan kok apa kolaborasi dengan dunia bisnis sebenarnya untuk mensosialisasikan itu sih. Sebenarnya sangat aman ya blockchain ini, sangat aman sekali. Nah, untuk Mbak Noni Purwati, kelemahan blockchain dan apakah penerapan blockchain sudah tepat diterapkan di Indonesia? Kelemahannya tadi, Mbak, apa namanya, beberapa sudah dijawab oleh teman-teman kalian. Eh, Sebenarnya kelemahan slash kekuatan sih ya sebenarnya gitu, karena tidak bisa, susah dihapus, susah dimodifikasi, tidak bisa dihapus, terrekord semua gitu ya. Terus habis gitu jaringan yang tadi, terus otorisasi yang membutuhkan beberapa waktu. Sebenarnya otorisasi yang membutuhkan beberapa waktu pun kalau dibandingkan dengan otorisasi dari kalau misalkan kita ke perbankan dan sebagainya malah jauh lebih cepat sebenarnya. Tapi jadi kelemahannya blockchain, hmm, mungkin bukan kelemahan ya, tapi resiko yang mungkin akan muncul nanti. Salah satu contohnya adalah yang tadi dijelaskan oleh salah satu teman kalian, saya lupa siapa tadi yang jawab, mengenai siapa nanti yang akan mengelola gitu. Ketika sudah banyak pihak terlibat, khususnya pihak komunitas perusahaan gitu, apa banyak perusahaan yang itu kok apa koordinasi sama berkolaborasi dengan pemerintah, intinya buat kebijakan dan praktisi ketika itu saling berkolaborasi mungkin akan nanti ada konflik of interest. Nah, kayak gitu-gitu. Mungkin yang seperti itulah yang sebenarnya akan menjadi resiko dari operasional blockchain. Tapi saat ini kelemahan blockchain so far as for me belum ada sih. Jadi sejauh ini belum, tapi resiko yang tadi konflik of interest ketika semua banyak banyak pihak terlibat dalam smart contract ini akan menjadi resiko, salah satu resiko. Hingga belum banyak, masyarakat implement pengetahuan masyarakat masih belum banyak. That's mostly the cause of it. Tapi kenapa ada industri bisnis yang mengalih apa ini? Saya tidak paham, Mbak. Mbak Mei Dwi Anggraini, tolong dijelaskan kenapa ada industri bisnis yang mengalih keterbukaan saat mencoba blockchain. Bentar. Sumbernya apa nih, Mbak? Saya belum tahu. Saya mesti harus tahu dulu sumbernya apa dulu, detailnya seperti apa, prosesnya kenapa kok dia menggali keterpurukan itu maksudnya apa, saya nggak tahu. Jadi mungkin ini akan saya catat, Mbak Mei Dwi Anggra ini nanti bisa saat video conference kita bisa diskusi itu ya. Sifat blockchain yang membuatnya lebih aman. Yes, that's correct. Logikanya gini, semakin banyak orang tahu, ya gitu kan ya, semakin banyak orang tahu akan semakin susah kita menipu kan gitu toh. Secara apa namanya, secara logika aja seperti itu. Kalau tersentralisasi justru yang pegang kendali kan cuma satu orang nih. Resiko akan terretas itu akan lebih tinggi sebenarnya. Misalkan kalau tersentralisasi kita retas saja sentralnya, akan yang lain akan ada berefek, berimbas ke situ. Tetapi semakin banyak yang mengotorisasi gitu kan, semakin banyak transaksi, banyak yang melihat gitu kan, logikanya adalah akan semakin susah untuk kita meretas atau melakukan fraud gitu ya. Bagaimana blockchain mendukung Bitcoin? Nah, ini sekali lagi seperti pertanyaannya Mbak siapa tadi ya, yang kaitannya sama Bitcoin.
sebenarnya bukan mendukung ya, tetapi memang Bitcoin itu platformnya adalah di blockchain gitu. Bitcoin ini produknya, blockchain ini platformnya gitu ya Mbak ya. Jadi seperti itu. Sudah banyak platform Tokoin. Nah ini mungkin, ini ada Mbak, silakan Mbak Dwi Zavani. Ini dia menemukan sumber nih mengenai pemanfaatan blockchain di UMKM nih. Namanya Tokoin. Nah, ini silakan mungkin bisa sekali lagi bisa di ini ya Mbak ya, bisa di-share sumbernya dari mana, nanti kita bisa bahas bareng-bareng. Dan ini karena sifatnya begitu dan mampu untuk memperluas beragam akses keuangan yang ada sehingga terus dapat menghadirkan efisiensi karena tidak adanya batas. Betul sekali, mengurangi biaya. Ini kalian masih bingung menjawab antara pertanyaan saya dan jawaban kalian. Pertanyaan saya kan kenapa masih belum banyak yang menerapkan, tetapi jawaban kalian beberapa masih menjawab tentang kelebihan blockchain. Nah, kalau memang banyak kelebihannya, kenapa kok masih belum banyak yang memanfaatkan? Itu pertanyaan saya sebenarnya. Bagaimana cryptocurrency yang terjadi di beberapa negara seperti US dan China yang melegalkan Bitcoin ya. Kenapa di Indonesia masih belum sih memang. Masih dilarang, sangat fluktuatif. Nah, tadi yang saya jelaskan memang sangat fluktuatif ya. Sangat fluktuatif sebagai alat tukar karena nilainya cepat berubah. Sebenarnya ya memang seperti itu. Bedanya apa sama falas gitu kan? Bedanya apa sama falas? Sebenarnya enggak, not so different gitu kan? Ya sebenarnya bukan masalah cepat berubahnya atau fluktuatifnya, karena sifatnya itu sebenarnya sama kayak falas. Tetapi kalau menurut saya memang platformnya saja yang belum, kita secara infrastruktur di Indonesia memang belum ada, dan secara standar dan perundang-undangan itu memang belum ajak gitu ya. Sesuai dengan algoritma yang biasa ditekan itu bisa ditambang koin barunya apabila algoritmanya habis jumlah cryptocurrency akan tetap ya. Sebenarnya bukan masalah algoritma itu bukan masalah habis dan tidak ya Mbak ya. Algoritma itu rumus ini sih sebenarnya, rumus apa namanya, rumus komputer saja sebenarnya. Jadi nggak ngefek ke habis tidaknya algoritma. Bentar ya, ini saya iya Mbak, belum Mbak ya, masa kamu tahu terus harus bener nanti ini. Oh ya, 7 ya. Oke. Tadi dari mana? Algoritma ya. Sebenarnya algoritma itu nggak ada habis atau enggak sih, sebenarnya nggak ada hubungannya. Algoritma itu kan sebenarnya rumus saja sebenarnya. Jadi ini menurut saya cryptocurrency jumlahnya terbatas. Sebenarnya nggak juga. Cryptocurrency itu malah siapa saja bisa jump in gitu ya, bisa ikut di situ gitu. Yang menjadi apa pertimbangan itu adalah ini loh, sangat fluktuatif dan sebenarnya bukan tidak cocok ya, sangat fluktuatif dan nilainya cepat berubah. Nah, layaknya falas, cryptocurrency juga sama kayak gitu. Tapi kenapa itu kok masih belum banyak diterapkan? Karena memang terlalu kompleks itu ya. Jadi memang Indonesia secara infrastruktur, secara teknologi maupun secara kebijakan itu memang belum bisa memfasilitasi itu semua. Makanya masih belum bisa diterapkan gitu. Kenapa kok China sama Amerika sudah menerapkan itu? Ya secara infrastruktur dan kebijakan mereka sudah lebih jelas daripada kita gitu ya. Nah, ini ada yang bagus nih dari Mbak Izatul Fitri. Satu hal besar yang dibicarakan banyak orang adalah bank dan mengurangi banyak biaya operasional karena integrasi. Namun, Jason Bloomberg, nah ini bagus sekali nih dari Bloomberg ya ini.
yang di Forbes dengan "Don't let the blockchain cost saving hype fool you". Nah, faktanya lembaga keuangan besar seperti bank berbasis pada mainframe membuat mainframe menjadi usang. Blockchain sebenarnya menjadi alasan bagi bank untuk meningkatkan investasi mainframe mereka. IBM juga mengikuti jalur yang sama. Berkaitan mengatakan bahwa pendekatan IBM tampaknya telah mencuri pawai lebih dari AWS dan Azure. Ini apa Mbak maksudnya? Aku nggak paham. Tapi ini bagus nih. Don't let blockchain cost saving hype fool you. Ini bentar. Kayaknya saya harus mencatat itu, nanti saya akan cari sumbernya. Bagus ini untuk dijadikan acuan sebagai referensi tambahan. Nah, ini kenapa? Oke, saya buat note dulu saja ya. Apa ini Mbak pertanyaannya? Dari Jason Bloomberg ya. Forbes, oke. Saya akan catat nih. Nah, makanya sebenarnya kayak sumber-sumber kayak gini ini akan enak kalau ada ininya, kalau ada sumbernya sebenarnya. Course note saya buatkan. Oke. Sambil nunggu ini muter-muter. Nah, oke, sudah ada nih. Okay, course note. I'm gonna add the section MIS 2020-2021. Q&A ya, Q&A before mid test. Tadi nanti saya coba cari ya sumbernya. Oke, terima kasih masukannya Mbak Izatul Fitri, cuma saya masih belum jelas nih keterangannya seperti apa. Mungkin gini Mbak ya, kalau misalkan kita ambil dari sumber itu jangan langsung tumpak blek gini ya. Jadi kalian baca dulu terus kalian apa namanya, telaah dulu seperti apa, baru kita buat kata-katanya itu saat di forum diskusi itu sesuai dengan apa yang kita pahami. Jadi nggak sekedar copy paste dari sumber-sumber tertentu gitu ya. Manfaat blockchain dari Mbak Noni. Ini Mbak Dwi ini menjawab pertanyaannya Mbak Noni. Kayaknya ada beberapa pertanyaannya Mbak Noni. Apa saja kelemahan blockchain? Yes, betul. Tadi yang seperti yang saya tanyakan, sebenarnya kelemahannya itu bukan di implementasinya, tetapi lebih kepada penggunanya ya, kita ini ya, gitu ya. Prinsip dasar yang mendasari blockchain. Ini silakan didengarkan lagi materi saya, blockchain itu apa dan sebagainya. Bisakah blockchain digunakan di luar bidang cryptocurrency? Sangat bisa sekali. Tadi yang saya jelaskan, pemanfaatnya bisa pakai crowdfunding, bisa dipakai untuk ini. Wait, ini ya. Nah, ini di pengadaan dan logistik. Nah, jadi sebenarnya sangat bisa sekali ya. Bisa tidak apa, perusahaan itu kan banyak proses bisnisnya. Blockchain itu bisa dipakai untuk sebagian proses bisnis saja atau keseluruhan proses bisnis itu juga bisa gitu ya. Sekarang Mbak siapa ini? Mbak Rodotul Amanah, silakan Mbak dibaca lagi materinya. Ini ada di materi saya, dampak blockchain pada bisnis. Ini yang khusus proses bisnis pengadaan dan logistik, sama khusus proses bisnis penjualan produk. Nah itu jadi tidak hanya cryptocurrency ya Mbak, jadi sangat bisa dipakai. Oke, Bu, bagaimana cara kita selaku mahasiswa mengenalkan blockchain ke dalam dunia bisnis? Nah, menurut Anda seperti apa tuh? So far yang bisa Anda lakukan menurut Anda seperti apa ya? Misalkan
seperti saya ini kita berkolaborasi antara pendidik dan mahasiswa, saya buat materinya, Anda memahami materinya, habis gitu Anda membuat misalkan blog gitu, blog tentang review dari materi yang kita diskusikan gitu misalkan, terus kalian misalkan bikin artikel simple saja, artikel 1 sampai 2 paragraf gitu, kalian share di sosial media. Banyak sekali caranya Mbak Rendis Tania Aprilianda ya. Pertanyaannya bagus sekali. Kalau memang menurut Anda pembahasan tentang blockchain ini apa perlu untuk disampaikan seluas-luasnya ke masyarakat, ya mari kita belajar bareng-bareng. Nah, ini kalau saya menyampaikan ke kalian. Nah, kalian yang menyampaikan ke masyarakat, atau kita berkolaborasi untuk menyampaikan ke masyarakat itu juga bisa. Tuh, ini kan nanti video ini kan saya upload tuh di YouTube. Nah, nanti bisa kalian share tuh ke masyarakat seperti apa. Blockchain adalah teknologi yang menaungi Bitcoin. Ya, betul, Mbak. Mas Baktiar Sukorilo. Tadi pertanyaannya mungkin pertanyaan yang apakah blockchain mendukung Bitcoin ya? Jawabannya betul, Mbak. Mas Baktiar. Jadi memang Bitcoin itu platformnya adalah di blockchain itu, gitu ya. Oke, sekarang yang kelas KP4. Wah, ini video saya akan panjang sekali. Ya nggak apa-apa lah ya, namanya juga membahas ya, jadi memang harus detail ya. Wait, kok muser-muser. Oh my god. Oke, sepertinya sepada kita agak ini ya. Oke, saya akan bagi saja pembahasan video pembahasannya. Nanti saya akan buat lagi video untuk part 2 tentang pembahasan diskusi. Jadi mohon maaf ini berhenti di sini dulu saja. Semoga meskipun menurut saya masih sudah panjang, tetapi semoga bisa mengcover pertanyaan kita semua ya. Oke. Oh, sudah. Saya buka ya. Sekalian ya, ini KP4 dikembangkan beberapa ini termasuk mengurangi biaya, betul. Kebutuhan perusahaan akan dapat diberitakan dan menentukan. Nah, ini masih sekali lagi pertanyaan saya, mengapa belum diterapkan ya? Jadi saya tidak manfaatnya, kalau kalian mau menambahkan manfaatnya bagus sekali, terima kasih tambahan informasinya, tetapi pertanyaan saya adalah kenapa ketika kalian cara menjawabnya itu seperti ini guys. Jadi ketika saya pertanyaannya kan apakah mengapa jika memang mengapa belum banyak pemakaian blockchain pada proses bisnis, kan gitu tahu pertanyaan saya. Jadi kalian tambahkan nih manfaatnya apa, untuk menambah materi saya, bagus sekali, terima kasih. Tapi setelah itu jawab pertanyaan saya kalau memang banyak manfaatnya, kenapa kok masih belum banyak diterapkan gitu ya. Jadi tidak hanya menambah manfaat tetapi juga menjawab pertanyaan saya. Sama ya tadi Mbak Cynthia tadi ada kelas P3 sebenarnya yang bisa menjawab itu. Silakan direview lagi jawaban saya dan jawaban teman di KP2. Sebenarnya tadi sudah ada yang jawab. Apakah sistem blockchain juga memiliki resiko? Ya, tadi juga saya jawab. Silakan direview lagi jawaban saya. Memiliki resiko, tergolong sangat bebas, artinya tidak ada jaminan perlindungan konsumen. Not so really. Tadi sudah saya jelaskan kenapa kok sebenarnya sangat aman sekali. Nanti silakan direview ya. Oke. Transaksi tidak dapat dibatalkan, ya betul. Nanti saya tadi beberapa sudah saya jawab juga. Sebenarnya di sini jawabannya sudah sangat kompleks sebenarnya, sangat komprehensif sekali. Terima kasih atas masukan-masukan kalian dan pertanyaan-pertanyaan kalian. Ini bagus sekali. Tambahan-tambahan materinya juga sangat bagus. Semoga misalkan nih ada satu teman kalian yang menambahkan materi gitu, tolong dibaca juga ya. Jadi saling sharing knowledge dibutuhkan dalam bisnis. Nah, ini bagus sekali nih.
Materi-materi yang seperti ini tuh bagus, tapi akan lebih baik kalau ditambahkan sumbernya ya, akan ditambahkan sumbernya. Oke, cukup berguna, namun perusahaan harus tetap memperhatikan fenomena fear of missing out. Ya, betul. Mungkin ini bagus sekali nih, Mbak. Saya harus cari ini informasi ini. Saya copy dulu saja, nanti saya tambahkan di ini ya. Saya tambahkan di materi berikutnya atau di saat pembahasan kita saat video conference. Berikan peningkatan security, betul, kurang efisien. Itu kan kesepakatan ya, betul. Ini kesepakatan sebenarnya otorisasi gitu ya, maksudnya pakai smart contract tadi. Jadi membutuhkan waktu. Pun sebenarnya membutuhkan waktu, sekali lagi yang seperti sebelumnya saya jelaskan, tidak waktu yang dibutuhkan juga nggak lama-lama banget sebenarnya. Jadi sangat masih bisa tercover lah. Maaf, belum banyak memakai blockchain karena kan masih sangat mudah. Betul sekali. Multi server. Pada teknik ini data dibuat oleh satu server. Nah, bagus sekali nih Mbak. Ini nih sumber-sumber yang kayak gini nih yang harus kalian tambahkan juga dan dikasih sumbernya ya kalau bisa. Nah ini BUMN, PT Pos Indonesia, Jenderal Pajak itu sebenarnya sedikit tidak menerapkan proses bisnis, tidak semua proses bisnis itu menerapkan melibatkan blockchain, tapi sebagian dari proses bisnis mereka itu sudah pakai blockchain sebenarnya. Ya, betul sekali Mbak. Terima kasih masukannya. Dia Puspitasari. Betul sekali Mbak. Oke, SPOF. Nah ini sama tadi ada beberapa yang memakai sumber yang sama SPOF, betul. Silakan ya nanti ditambahkan ya sumbernya. Jadi kalian bisa langsung klik. Kalau mau ngetik pembahasan ini sebenarnya kalian bisa ini loh, reply-nya itu bisa pakai yang advance gini loh. Kayak yang advance di Spada itu nanti. Jadi selain kalian ngetik jawaban kalian, nah kalian bisa tambahkan linknya di sini. Nah, terus ini dicentang open in new window gitu. Linknya apa gitu kalian buat. Jadi ketika nanti teman-teman kalian baca dan saya sendiri yang baca gitu ya, itu bisa langsung ngeklik linknya, sumbernya kita bisa langsung telusur. Jadi bisa enak tuh. Biasakan seperti itu ya, ketika kalian mendapatkan sumber dari yang lain, kita bisa sumbernya dimasukkan ya. Habis itu tidak hanya copas tapi dibaca, terus habis itu kalian pahami, terus habis itu kalian buat kata-kata kalian sendiri, memparafrase sumber, intinya gitu. Betul, belum paham? Ya betul Mas. Blockchain dibangun dengan dasar desentralisasi dan tidak banyak desentralisasi. Ya sama tadi desentralisasi dan sebagainya, betul. Memiliki satu entitas tapi diamankan dengan visi kriptografi, punya berbagai kelebihan, betul. Nah, kalau ada kelebihan kenapa belum banyak dimanfaatkan, Mas? Mbak. Nah, ini belum menjawab pertanyaan saya. Saya mencari transaksi baru, ya betul. Saya mau bertanya, apa yang dibuatnya sistem blockchain dalam bisnis? Nah, ini silakan dibaca di buku, Mbak. Mbak Pratama. Oh, ini Mbak apa Mas ya? Pratama Fikri Ramadan, kayaknya Mas nih. Mas Pratama Fikri Ramadan, Mas. Nah, ini sebenarnya asal-usul blockchain itu sebenarnya dari mana? Kalau detailnya silakan baca di buku. Saya masukkan nggak ya bukunya sebentar. Oops, sorry. Sepertinya sudah saya masukkan ya. Belum ya. Nah, ini buku ini. Galloway Joseph, Bitcoin Secret Reveal, The Complete Guide to Understand Bitcoin, Cryptocurrency, and Blockchain. Ini bukunya sebenarnya nggak baru, kalau nggak salah ini buku tahun 2018 apa 2017 gitu ya. Tetapi kenapa kok ini 2020? Saya lupa kenapa. Nah, buku ini sebenarnya adalah asal-usulnya. Complete Guide, makanya judul bukunya adalah panduan komplit mengenai Bitcoin, cryptocurrency, dan blockchain. Nah, bukunya bagus sekali ini. Silakan kalian, ini menjadi buku acuan untuk beberapa
para blogger dan para komunitas-komunitas tentang blockchain dan Bitcoin juga sih sebenarnya. Nah, bukunya ini nih. Bukunya seperti ini sangat kompleks sekali, nggak banyak kok halamannya, cuman beberapa saja, tetapi sedikit sangat-sangat bisa memberi. Nah, History of Money, Cryptocurrency and Blockchain. Jadi sebenarnya apa yang menjadi dasar tadi itu ya, basically adalah kebutuhan ya. Kebutuhan yang semakin kompleks manusia-manusia itu akhirnya bukan menyebabkan, memberikan media bagi para pengembang teknologi itu untuk menerapkan ini. Kebutuhannya asalnya pasti dari individu ya, asalnya dari individu yang terlibat dalam bisnis, habis gitu kayaknya kita butuh nih transaksi yang lebih aman, akuntabel dan sebagainya. Kan kelebihannya memang itu toh. Jadi sebenarnya kelebihan blockchain itu menutup kelemahan dari transaksi yang sudah ada gitu. Jadi kayak misalkan double entry itu ternyata kurang akuntabel, makanya ditambahin triple entry. Nah, jadi seperti itu sebenarnya Mas siapa tadi? Mas ups ups sorry. Nah, ini Mas siapa ini? Pratama Fikri ya Mas ya. Jadi seperti itu sebenarnya Mas. Detailnya silakan dibaca di bukunya Mas. Bukunya ya bahasa Inggris sih, tetapi kan ya sekalian belajar bahasa Inggris ya. Saya menjawab pertanyaan di Mas Fikri. Dalam sistem blockchain adalah bertujuan untuk mengarahkan pergantian sistem bisnis terpusat ke dalam desentralisasi. Nah, dalam desentralisasi itu maksudnya tadi itu adalah lebih aman, akuntabel dan sebagainya gitu ya, Mbak ya? Atau beda Mbak maksudnya? Jadi kalau menurut saya seperti itu, tetapi nanti detailnya silakan atau kalian bisa diskusi nih antara Mas Fikri dan Mbak Rosi, ini bisa menambah diskusi kita nanti saat video conference juga ya. Kekurangan pada durasi transaksi bakal melambat. Not so really, tetapi makanya ini menurut Juliandri itu siapa Mbak Nurul Dwi Rahmawati, siapa Mbak Juliandri itu. Jadi tolong dimasukkan nih sumbernya siapa, jadi nanti kita bisa telusur nih. Menurut saya bisnis kecil menengah diperlukan dengan keberadaan seperti big data, betul. Jadi memang salah satu rangkaian platform teknologi, perkembangan teknologi yang sangat bisa dimanfaatkan UMKM. Jadi sekali lagi pengembangan teknologi infrastruktur baru ini tidak hanya dipakai untuk perusahaan besar saja sebenarnya, itu bisa dipakai untuk UMKM pun sangat bisa. Jadi kalau dari sisi biaya sebenarnya tidak terlalu tinggi kalau kita beli mesin gitu, sebenarnya enggak gitu ya. Jadi memang enggak. Tadi ada yang jawab biaya yang dikeluarkan, ada biaya yang dikeluarkan, yes. Kalau ada biaya yang dikeluarkan, ya. Tetapi tinggi rendahnya itu sebenarnya sangat relatif ya. Mbak Nurul, oke, terima kasih Mbak jawabannya dapat dipercaya. Nah, tadi Mbak Bilkis Sofia Marwah, tapi gambarnya kok cowok gini. Salah ya Mbak, atau dihack Mbak ini akun sepadanya. Apakah dapat diandalkan? Tadi sesuai dengan materinya sebenarnya justru sangat bisa diandalkan ya. Bagaimana mengevaluasi tantangan dari pengelolaan infrastruktur TI dan solusi manajemen? Nah, tadi sama pertanyaannya kayak pertanyaannya Mbak siapa tadi ya, yang untuk pengembangan infrastruktur TI yang masih awam itu seperti apa? Jawabannya nanti sama seperti yang saya jelaskan di awal tadi, terkait sama pengembangan sistem. Jadi siklusnya seperti apa, mulai dari analisa, desain, dan implementasi gitu ya. Tapi bagus Mbak pertanyaannya, Mbak Denti Wildani Nariswari, sangat bagus sekali. Blockchain adalah database yang dicatat, oke. Dibanding database biasa, blockchain siapa contohnya? Nah, masih belum menjawab pertanyaan saya Mbak. Ya
Terima kasih masukannya bagus, cuman kaitkan dengan pertanyaan saya. Jadi ketika ada manfaatnya, terus habis itu kenapa kok belum diterapkan? Nah, itu yang harus kamu tanggapi sebenarnya. Oke, solusinya penggunaan model sama, betul, betul. Nah, ini kan pertanyaan saya ya. Jadi apa? Makanya justru ketika ada 3 pilar ini, kenapa kok belum banyak yang menerapkan? Oh, oke. 6% tiap tahunnya cukup kompleks, betul sekali. Ini mungkin menjadi tambahan jawaban juga. Jadi sebenarnya sangat bisa diterapkan mengingat peningkatan UMKM naik selama 6% ya. Tetapi mm, wajar jika ya betul. Jadi menurut Mbak Dinda ini UMKM sangat bisa menerapkan ini ya. Sebenarnya gitu ya Mbak ya. Bisa dijual secara online, secara itu juga bisa mudah. Selain itu, belanja integrasi sebenarnya saya nggak paham sih sebenarnya maksudnya di marketplace sama blockchain nggak sama-sama menerapkan teknologi sih, penggunaan memanfaatkan teknologi, tetapi maksudnya bukan seperti itu Mbak. Maksud saya apakah penerapan blockchain ini bisa memberi manfaat apa untuk UMKM, intinya gitu. Kalau ngomong Tokopedia, Shopee dan sebagainya itu kan marketplace ya, akan berbeda dengan pertanyaan saya mengenai blockchain. Nah, Ahmad Nasrullah. Nah, sebelum membuat pertanyaan ini sebenarnya tadi sudah dijelaskan Mas sama temannya di di kelas ini juga. Jadi blockchain di Indonesia tolong dijelaskan. Tadi ada pemanfaatnya, ada yang dari perbankan, dari pos, dari pajak. Nah, tadi sudah dijelaskan Mas. Jadi silakan dibaca respon dari teman-temannya Mas. Jadi bikin pertanyaan yang belum dijawab teman-temannya ya. Oke, uh, ini sudah berjalan berapa lama ini waktu saya? Wah, hampir 2 jam. Oke, hampir 2 jam. Wow. Saya akhiri dulu ya. Saya akhiri dulu di sini. Nanti saya bikin pembahasan lagi untuk berikutnya. Semoga semoga membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian karena biar nggak terlalu lama. Nanti saya bagi bahasanya berbagai macam part gitu ya. Sementara itu dulu. Mohon maaf jika ada beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab atau masih belum bisa dimengerti. Nanti kita diskusi lagi melalui video conference gitu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.